Nah, Oke. matur nuwun. Matur suwun Mbak Pemina, suaranya agak jauh. Wes ini udah Ya udah. direkod. Nah. Terima kasih. Kita kembali. Jadi vitamin D itu adalah satu unsur yang membuat peredaran penggunaan dari kalsium. Kalsium itu bukan kalium, kalium itu K. Kalau kalsium itu C aktif. Itu ada di Batu Gamping, Ponorogo sana banyak. Nah, itu kalsium itu banyak digunakan oleh tubuh untuk perbaikan sel. Dan ada untuk jantung, untuk ini banyak penggunaannya. Dan ternyata juga karena ini berbunyinya adalah sel, bentukan sel, kita hubungkan dengan COVID. COVID itu dibutuhkan sel pembunuh. Kalau di kita ini yang pensiunan pembunuh adalah yang baju kaos merah, namanya Mas Sony. Dia kalau membunuh musuh pakai tank. Mas Wandi nangkepin yang tentara nakal, gitu ya. Kira-kira begitu. Jadi sel yang membunuh virus ini harus dibuat, disegarkan, gitu. Nah, ini kalsium berperan. Oleh karena itu vitamin D diperlukan. Nah, mengenai dosisnya, yang bagus, yang ini menurut literatur yang banyak dipakai, itu pakai yang bukan miligram tapi international unit, IU, international unit. Ya, itu kebutuhan orang tua memang lebih banyak. Itu antara 600 sampai 1.500. Ya udahlah diancer-ancer supaya nggak bingung, ya wes 1.000 aja lah. 1.000 internasional unit. Ya, itu setiap hari. Nah, ada yang menyebutkan, tadi saya baru dengar ada literatur menyebutkan bahwa vitamin D itu sebenarnya adalah bagian atau unsur dari kolesterol. Makanya berisiko juga orang yang diet kolesterolnya terlalu ketat. Karena vitamin D itu unsurnya dibuat dari unsur kolesterol. Kalsitriol. Suaranya sudah banter enggak bisa? Bisa. Banter dikit enggak bisa. Nah, kok jadi kolesterol. Dan itu vitamin yang belum jadi, vitamin D, pre-vitamin D itu ada di bawah kulit. Itu bisa diaktifkan oleh sinar matahari ultraviolet. Panas matahari, sinar matahari yang terbaik menurut penelitian yang ada itu jam 9 sampai jam 3 sore. Itu 3 sampai 9 sore. 9 pagi sampai 3 sore. Terus kayak Mas Hutoyo dan saya yang hitam legam gini itu perlu waktu lebih lama karena teoritis melamin kulit hitam itu sebenarnya menyerap panas tetapi dia menahan ultraviolet untuk nembus ke bawah kulit yang lebih dalam. Sehingga kalau kita berjemur sebaik orang yang hitam lebih lama perlunya 30 menit bisa sampai 1 jam. Terus seminggu berapa kali? Enggak usah tiap hari, nanti jadi hitam kaget kayak aku, kayak Mas. Cukup 2-3 kali sehari, 3 hari seminggu. Jadi 2 hari sekali gitulah. Jamnya 3 itu untuk vitamin D yang ada di bawah tubuh kita. Tapi karena kita sering tidak dapat matahari, karena rumahnya kecil, rumahnya jauh, terutama orang Jakarta ini, empet-empetan nggak dapat matahari. Jadi disesuaikan. Jadi sekali lagi, ini vitamin D untuk itu bahannya adalah bagian dari lemak, kolesterol. Jadi diet kolesterol boleh ning ojo nemen-nemen. Itu. Jadi jangan kayak Mas Hadi bentino satean gitu yang apa. Bentino satean. Enggak apa-apa, masih berani. Ya enak siji loro nek langsung 10 20. Ini lanjut. Jadi jelas ya Mas Yono? Oh nggih, sampun jelas. Maka nanti ada pertanyaan lanjut. Terus berikutnya mengenai
tes sekali lagi. Di dunia ini tidak ada yang 100. Mas Hutoyo walaupun sinau metenteng ora iso ngalahke Pak Kris gitu hukumnya. Karena 10 itu untuk Pak Guru, 11 itu untuk Tuhan. Kita ini dapat 7 wis buapi. Jadi Mas Hendro tadi ya. Selalu ada tes kita ini selalu ada yang disebut dengan positif atau negatif palsu. Bukan error. Kalau error itu alatnya orang dinggo. Jadi alat itu nggak boleh error, tapi kesalahan palsunya sedikit untuk alat. Tetapi teknis pemeriksaan sendiri, cara mengambil dan sebagainya itu mempunyai error juga. Jadi contohnya, kalau kebetulan memang virusnya itu tidak banyak, tapi cuma sedikit, dan nempelnya di ujung tidak merata, kita sodok-sodok, yang disodok pas nggak ada, itu bisa negatif. Itu yang disebut false atau negatif palsu. Positif palsu bisa, karena ini pemeriksaan. Bisa reagennya. Nah ini jadi ada presentasinya berapa. Nah itu yang sering tidak terlalu dimunculkan. Tapi umumnya yang sudah diterima secara umum itu kemungkinan palsunya negatif atau positif adalah kecil. Oleh karena itu pemeriksaan ulang perlu dikerjakan kalau ada keraguan-raguan. Jadi intinya ragu. Aku mestinya negatif, kok positif nih? Ragu-ragu. Ya ulang meneh sesok. Terus kemana? Nah, karena ingat Mas, pemeriksaan ini kan banyak didukung oleh pemerintah. Kalau kita bolak-balik orang ragu terus kita minta ganti sana sini, maaf, identitas kita itu ada. Ini bisa di-cut, dipotong. Anda tidak diperiksa. Karena ini menghabiskan kuota kesempatan orang lain untuk diperiksa. Ini ada unsur yang lain. Jadi prinsipnya keraguan-raguan harus diulang. Kalau perlu berturut-turut 3 kali. Oleh karena itu yang pernah isoman, kayak sekarang ini yang masih isoman adalah Bu Amron, Mbak Umi. Anakku juga. Oh ya itu tadi, ya itu harus diulang oleh karena biasanya diulang sampai 2 kali negatif, ya udah pasti clear itu. Dianggap clear. Nah, maaf ya, negatif 2 kali, apalagi 3 kali dianggap clear. Karena tetap aja nilai 100% itu bukan milik kita. Itu istilah kedokterannya, tidak ada tes yang menyatakan 100% itu. Ngaten Mas Hendro. Nggak perlu nunggu 14 hari kan? Nggak perlu nunggu ya. Ini baru hari Sabtu. Ada keraguan-raguan, ulang. Tapi persoalannya tadi loh ya, karena ini bunyinya lagi pandemi, panjenengan bisa nggak diperiksa. Diobok-obok tapi tidak diperiksa. Ternyata karena Anda punya ini. Jadi menjadi menjadi prioritas kedua. Bayar, masa nggak mau dia. Nah, kecuali kalau bayar. Lah itu kan bayar itu. Oh, monggo. Kalau mengenai bayar biasanya dilayani. Ya Pak Ketum, ini ada chatting dari Pak Amron. Pak Amron mau bertanya sih. Monggo Pak Amron. Monggo Pak Amron. Oke, suara saya kedengaran? Kedengaran. Atau Mas? Jauh kan? Ya, nggak jauh. Ini dekat. Ya, dekat. Dengar ya. Begini, ada yang itu sudah dinyatakan negatif, tetapi kemudian ternyata mengalami gangguan atau justru malah masuk ICU lagi gitu ya. Itu karena D-dimers atau saya bilang badai sintokin. Nah, itu mungkin kalau yang sudah tapi kemudian kena lagi itu karena D-dimers dan badai sintokin. Nah, itu apa itu Pak? Oke. Mas Wandi lanjut. Mau tanya Lanjut, ini penting ini, penting ya. Lanjut penting ya. Ya. Lanjut. Oke.
Pokoknya kalau saya masih bisa jawab, saya jawab. Kalau enggak, tak simpen. Nanti tak carikan di referensi. Tadi, maaf ya, sebenarnya yang mematikan itu bukan virus. Tanda petik ya. Bukan pisaunya yang membunuh, tetapi kekurangan darah yang kita menjadi mati kalau kita ditusuk. Kalau kita ditusuk jantung kita, darahnya cepat habis, ya mati kita. Jadi sebenarnya yang membunuh bukan pisau loh ya. Yang membunuh adalah kekurangan darah. Dan saya ini filosofi. Jadi virus itu sebenarnya tidak membunuh, tapi dia merusak dan merusak. Nah, yang dirusak itu apa? Nah, virusnya sudah merusak, tetapi masih bertahan. Dan virus ini ternyata sudah dihabiskan oleh Masoni melandang tanknya. Maaf nih, ini saya suka ngecup biar nggak serius nih ya. Virusnya itu sudah dibunuh oleh sel-sel kita, ya, oleh imun kita. Bukan imun kita sebenarnya, sel kita yang membunuh virus. Jadi virus itu membuat sel kita, daya tahan kita naik, sel kita diperintahkan keluar, menyerang virus, mati virusnya. Nah, tetapi virus tadi wes kadung rusak. Mas Amron nyebutin yang sangat canggih. Apa? D-dimer. Memang virus itu memecah sel darah merah di paru-paru. Sel darah merah pecah, maka terjadilah pengeluaran protrombin, pembeku darah itu banyak. Dan itu beredar di seluruh tubuh dan dia membekukan darah. Darah yang beku itu akan muncul di tes D-dimer, D-dimernya tinggi, fibrinogennya tinggi, pembekuan darah tinggi. Itu yang menyebabkan kalau dia membeku di jantung, ya jantungnya mandek. Membeku di otak, otaknya mandek. Itu pembekuan. Yang kedua tadi mengenai badai sitokin. Ini Mas. Dalam sel virus itu yang menyerang sel paru-paru itu memecahkan sel-sel di sana, maka tubuh kita bereaksi mengeluarkan sitokin. Tujuannya kira-kira sitokin ini tentara Mas Soni dikeluarkan, tapi kebanyakan itu tanknya, karena Mas Soni banyak tanknya, keluarkan semua, terus jadi tanknya tidak nyerang virus, tapi tanknya nyerang masyarakat. Ini tadi sitokinnya yang dikeluarkan oleh tubuh kita itu berlebihan, dan itu membuat reaksi tubuh ya kacau balau. Itu bisa terjadi shock, dan oleh karena itu ada cerita, memang tidak segampang ini sebenarnya ceritanya. Sudah sembuh saya, sudah mau pulang sampai rumah, belum sampai rumah kok sudah berangkat. Ya tadi, karena unsur-unsur tadi. Kematian akibat kerusakan sel yang menyebabkan ini. Apalagi tadi kalau ada hubungan dengan penyakit penyerta, bahasa kerennya komorbid. Yang paling sering, yang paling gawat itu diabetes. Gula darah itu orang opo-opo aja juga bisa membunuh orang. Katen, Mas Amron. Baik, terima kasih banyak. Mas Andi diselingin karo lucu-lucuan loh ya Mas. Iya, nggak masalah. Ada pertanyaan nanti kalau nggak tanya ada yang mau komen lucu-lucu biar Mas. Jadi jangan medis terus. Ya. Yang berikutnya yang ada dua yang mau nanya dari Ibu Ndari satu, terus yang kedua dari Ibu Ani Amir kita mau nanya. Saya mohon dari Ibu dari silakan. Mas Soni. Yang ketiga Mas Soni. Mas Amir. Coba. Aku juga nulis tuh mau nanya. Belum Mbak Ani Amir aku nanya. Iya, Ibu Ndari. Dicatat sebelum Ani.
Dari, terus Ani Amir, terus satu lagi Mas Oni ya. Ya. Ada Bu Eni dia. Bu Eni dia. Ini tulus kali. Ini tulus. Ini tulus ya. Ya wes. Oke, Baik, kuilah. Terus kalau yang sedang mendengarkan, mohon mikrofonnya di mute. Karena saya nggak tahu kalau yang punya Pak Amron, itu dia dari sentral bisa di mute kecuali yang sedang ngomong. Tapi karena punya saya ini yang features-nya lebih rendah, itu harus di mute oleh yang bersangkutan. Jadi kalau yang sedang ada pembicara, yang lainnya mohon di mikrofonnya dimatikan. Ya. Mute lah. Matur suwun Mas Wandi. Hindari dulu. Matur suwun. Mas Wandi. Mas Wandi itu ada Pak Wir itu yang mana ini, Pak Wir? Mas, tolong anumun Mas. Itu aku jawab nanti. Sampai saat Pak Wir mana Pak Wir? Acung. Mana Pak Wir? Agus. Agus. Sudah. Mana? Klik. Oke, Pak Agus. Untuk intermezzo Anda Nggak ada. Mana? CM10 milik Agus. Oh iya. Ada. Agus. Bir anu. Nah itu. Masuk ya. Mlebu. Oh, mlebu. Ya, satu Mas Bri ada di masih acara. Silakan. Mas Bri. Opo iki yo? Dan sopo iki ya? Wes ya. Monggo Mas Agus. Oh iya. Mlebu tapi kok gak kerasa ya? Ya wis, Mas Agus pikiran saya kok dikei waktu ya, khusus ya. Iya. Monggo, siapa yang mau bertanya? Mas Agus kayak Stalin ini ya. Pak Siti Sundari di Loh, saya mau tanya. Ini Mas, daftar. Jawab. Aku wis ngaji wis mau lho. Aku wis ngaji ket mau. Aku santri ra dipanggil. Iya, aku santri wis mau. Sorry Mbak, ini Mas Agus itu orang penting Mbak, orang angel metu. Penting saka ngendi? Tanya, Dok. Penting saka ngendi, Mas? Ya wis, Mas Agus sabar dulu ya, Mbak Dari wis protes. Ya, monggo. Mbak Dari. Kalau orang yang terlalu Monggo Mbak Dari. Yang mau saya tanyakan sudah terjawab dari ya wis aku. Ya, Nani aja monggo. Nani, silakan. Sudah terjawab. Ani. Ani Pak Ani. Ya, Mbak Eni dulu. Ini tulus dulu. Hah? Bojone tulus di sini, Wis. Penyitas itu penyitas. Makanya itu aku mau nanya. Ya, telepon. Oh, royokan loh. Nek ngomong aku lho ya. Halo. Wis masuk. Ya wis. Masuk. Suaranya cilik, Mbak. Iya, Ani wis tulus. gede. Ini tulus. Halo. Wis. Bagus, silakan, Mbak. Nah, ini saya tuh sebelumnya kan kalau tes darah asam uratnya itu rendah, mendekati batas bawah lah gitu. Nah setelah kemarin kepapar, kemudian dalam proses isoman, setelah selesai kan saya PCR. Nah sekalian PCR aku tes darah, lah kok asam uratku tinggi Pak, 7,3 kan berarti berapa? tinggi. 7,3. Oke. Nah, ya. Sementara kalau saya baca untuk mengatasi asam urat kan banyak minum lemon, minum jahe kan gitu Pak, Pak Dokter. Nah itu kan padahal itu kan yang tak konsumsi pada waktu proses penyembuhan. Nah saya kan mengkonsumsi, kalau aku baca penyembuhan asam urat ya, itu semuanya itu tak konsumsi pada waktu saya proses penyembuhan. Kok asam uratku tinggi, itu kenapa? Satu. Yang kedua,
penggunaan vitamin D itu kan susah diserap tubuh. Tapi ada yang menyarankan untuk mempermudah penyerapan tubuh itu dikombinasikan dengan omega 3. Itu benar enggak Pak Dokter? Nah, kemudian ketiga mengenai badai penyebabnya apa ya Pak? Situ aja Pak. Aku dikeroyok Pak. Oke. Telu. Wangel pertanyaannya. Asam urat. Jawab ya. Habis itu Mas Agus Fir, tolong tadi ngacung ya, siap-siap. Tadi memang penyakit wong tua itu, orang tua itu penyakitnya bisa muncul, penyakit yang dulu tersimpan, ngumpet, bisa muncul dalam keadaan krisis atau habis krisis. Jadi sebenarnya kalau panjenengan ada sakit gula terus tiba-tiba penyakit gula yang tidak ini akan bisa muncul setelah keadaan ini, termasuk asam urat. Jadi asam urat itu bisa muncul karena sangat mungkin, ini kalau teori saya, asam urat itu adalah kesalahan dari pembuangan asam urat. Asam urat itu tercetak tiap hari. Setiap kita makan, sel-sel rusak. Setiap kita hari ada sel-sel yang rusak, itu ada keluar zat yang salah satunya asam urat. Bentuknya asam urat. Jadi itulah sampah yang harus dibuang. Tetapi rutin sebenarnya tubuh mengoreksi dia, terus segera membuangnya ke ginjal. Tapi kalau tinggi, nah ini pilihannya. Kemungkinan karena panjenengan pernah dihinggapin si Mbak Yu cantik ini, Mbak Yu COVID ini, maka ada gangguan di proses metabolisme dari asam urat. Satu, jadi prosesnya di dalam tubuh terganggu atau dipicu, jadi muncul. Menjadi tidak bagus, terus muncullah asam uratnya tinggi. Satu. Kedua, karena dikatakan mangan turu mangan turu gitu. Katanya Mas Wandi gitu loh. Itu nyanyiannya Mbak Surip. Nah, kuwi mangan itu baik keenakan. Bisa meningkatkan juga asam urat. Terus tiga lagi, ya bisa juga karena obat-obatan yang panjangan konsumsi. Makanya ada dokter yang ngaco itu kematian COVID pasien-pasien ini bukan karena COVID-nya, karena reaksi obat. Bukan begitu, tidak semudah itu. Jadi kelihatannya penyebab asam urat ini banyak. Tapi paling gampang kelihatannya ya wis tua itu semuanya gampang. Yang kedua, sedih-sedih itu nggak sakit, ngilu-ngilu tuh nggak. Nah, syukur itu tinggi di darah tapi tidak menimbulkan gejala. Ya, memang ada asam urat yang tinggi sampai 10 tapi pasiennya tenang-tenang aja. Banyak. Jadi mengenai sakit dan peradangan sendi karena asam urat bervariasi. Tolong deh. Oke. Mengenai D3, vitamin D dengan omega. Nah, vitamin D itu adalah vitamin yang larut dalam lemak. Jauh ya. Vitamin D itu vitamin, Mas ini lagi ngunjuk itu. Untuk vitamin. Ya. Adalah larut dalam lemak. Jadi ada logikanya kalau dicampur dengan omega 3 ya mudah diserap. Logis ya Mbak? Terus badai sitokin. Sitokin tadi sekali lagi. Sitokin. Ini yang sewu ada yang ngendiko. Sitokin ini adalah sebenarnya upaya tubuh untuk melawan virus. Jadi kalau gini contohnya, gimana ya kira-kira? Virus itu merusak sel.
Nah, sel ini mengeluarkan salah satunya unsurnya sitokin. Sitokin itu dalam jumlah tertentu akan membuat keradangan. Peradangan itu seperti ini. Kewaspadaan, tentara disiapkan, siap semua. Gitu. Tetapi kalau terjadi badai, tentaranya disiapkan terlalu banyak. Itu makanya disebut badai. Jadi tentaranya bingung ini. Ya wes musuhnya ming titik ya tetangganya diantemin juga gitu. Ya. Kira-kira gitu. Itu makanya jadi badai. Badai itu apa artinya? Tak terkendali. Ya toh? Ngaten. Nanti kalau kurang jelas dicatat aja, ditulis nanti Mas Amir ngaten. Jelas sih Mbak? Penyebabnya. Menapa? Penyebabnya kok bisa? Loh, ya tadi Mbak, virus itu merusak sel. Sel di dalam paru-paru pecah. Sel-sel itu mengeluarkan zat. Yang rusak-rusakan itu merusakkan zat namanya sitokin. Itu milik tubuh itu. Sitokin itu adalah salah satu unsur untuk terjadinya peradangan. Peradangan itu adalah satu upaya pembangunan kembali. Apa namanya? Regenerasi. Jadi pada dasarnya juga untuk penyembuhan. Contohnya, kita ditempeleng jadi bengkak. Itu sebenarnya peradangan. Itu reaksi tubuh untuk perbaikan. Nah, ini perbaikannya berlebihan. Jadi kalau berlebihan, jadi tak terkendali, apalagi badai tadi, udah bubar nggak karuan. Ngaten Mbak Yu. Cek ganjel jane. Tapi mau liane sih, cek ganjel jane Pak Dokter. Ya engko tutuk nih. Ya apa sih ganjel apa nih? Kok iso terjadi gitu loh. Lah. Ngakeh gitu loh. Ini. Wangi ya. Kebut. Ini gini Mbak. Jadi reaksi itu nyon sewu nih. Ini kalau gitu teorinya gini. Ini saya bicara sensi sebenarnya. Mbak Eni Tulus dulu pasti wayu waktu SMA. Ya toh? Wayu. Terus nek dicolek sama Mas Wandi pasti marah-marah. Wong itu sing ditaksir yang-yangan nih. Yang ini siapa waktu itu Tulus urung payu, ora payu Tulus. Liane, ya. Sorry ini cerita loh nih lucu nih biar nggak stres nih ya. Nah, Prihadyadi datang nyolek, wah yo jauh lebih lagi nih. Alah Prihadyadi sopo iki ngono. Tapi begitu yang ini sih nyolek, apa reaksinya? Colek lagi dong. Colekan yang sama, yang nyolek Mas Wandi, yang nyolek saya dimarahin. Tapi sing nyolek yang ini tambah ono. Jadi kira bunyinya sensi, Mbak. Jadi kerusakan ini menyebabkan reaksi sitokin keluar, sitokinnya berlebihan. Reaksinya salah. Berlebihan sekali karena memang virusnya juga banyak. Tubuhnya bereaksi salah sehingga terjadi badai. Ngaten, Mbak? Waktu angel ini jawabnya angel memang. 1 tambah 1 sama 2. Ya tadi colekan tadi loh. Colekan tadi ya. Colekan itu beda. Dicolek Mas Wir sama Mas Yono beda. Monggo. Oke, matur suwun, Pak. Yang penting aku senang Mbak Lili, Mbak Titi ini sehat. Mangane senang. Apa saya gilirannya sekarang bertanya? Enggak. Sony tadi. Aku memberi. Ya udah Mas Sony dulu Mbak ini belakangan. Mas Sony saya. Ya. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada semua rekan-rekan, sebetulnya dalam permasalahan ini sama semua itu. Larinya pada pertanyaannya, larinya kepada pokok permasalahan yaitu pandemi COVID. Ya, kemudian cara mengatasi. Sekarang gini maksud kami, bahwa kita ini jangan terlalu konsentrasinya kepada
berita-berita yang entah benar entah enggak. Masing-masing, maaf aja, masing-masing mempunyai ide sendiri. Oh, penyelesaian ini, dokter ini mengatakan begini, dokter ini mengatakan begini. Semuanya baik. Tetapi itu karena selalu dikatakan demikian, akhirnya timbullah kepada mereka-mereka yang takut atau paranoid. Paranoid itu justru itulah yang menimbulkan imun kita itu menurun. Karena ketakutan. Nah, oleh karena kemarin saya dengar benar kita nggak usah membicarakan masalah COVID ini, nggak usah. Yang penting yang utama kita gunakan masker, gunakan jauhin jarak dan lain sebagainya dari kerumunan. Namun tidak dari itu saja yang harus kita dengar atau kita harus lakukan. Yang penting kita jangan terlalu mendengar hal-hal yang sebetulnya memang urgent memang, tetapi dari kita itu timbulkan mana sih yang benar, mana sih yang benar. Ada lagi, mohon maaf ini mungkin Mas Turido yang bawa acara tadi bahwa vitamin D itu keluar dari jam 9 sampai jam 3. Ada yang mengatakan ada yang sore hari dan lain sebagainya. Jadi kita nggak usah dengar aja. Yang mana memang menurut saya ya udah kalau kita mau jalan pagi itu ya antara jam 9 atau jam 10 sampai jam 11 itu sudah paling bagus menurut saya. Kalau kita mendengar dari yang lain-lain jadi membingungkan sekali sama kita sendiri. Nah, entah itu bagaimana dari kita sendiri menanggapi. Oleh karenanya itu oke, kalau ada hal-hal yang urgen bagi siapa? Urgen bagi sepihak ya tidak perlu mungkin kita harus dengarkan, nanti malah jadi satu paranoid bagi kita. Mana sih yang benar? Jadi itu saya tidak menyalahkan, dokter memang ada. Tapi dokter itu memang punya satu keahlian spesialisasi dan lain sebagainya. Seperti tadi Mas Turido mengatakan, sudah betul semua itu betul. Jadi karena itu kita menjaga imun ini melalui iman kita sendiri. Jadi kalau iman kita memang ketegasan, udah orang ini udah memang ini satu cobaan. Allah memberi cobaan pada kita semuanya. Tidak mungkin tidak. Ini sudah Allah memberikan percobaan semua pada kita. Oleh karena kita sendiri yang harus bisa mengatasi dengan ketenangan hati, dengan keimanan kita yang kuat, kokoh, selalu menjaga apa yang dikatakan itu. Satu contoh lagi Pak, misalkan kita pemakaian masker saja ini jadi membingungkan. Ada masker jangan satu, rangkap dua. Saya sudah coba. Masker satu saya pakai jalan sampai katakan 2,5 kilo aja, itu sudah megap saya. Terus terang aja. Dikasih 2 itu bisa pingsan di jalan saya. Nah, ini satu contoh aja, bukan saya ngeminteri, tidak. Ini yang saya lakukan begitu. Jadi kayak masker itu kalau saya jalan akhirnya apa? Kalau memang situasi dan kondisinya aman, tidak ada orang, tidak ada kerumunan, tak buka. Saya buka, saya turunkan. Nanti mereka lewat ada simpangan dengan rombongan jalan juga, saya tutup. Jadi buka tutup mesti itu. Karena kita membutuhkan sekali itu oksigen, sangat-sangat memerlukan. Karena itu saya mohon kepada ya rekan-rekan semua, oke nggak apa-apa kita selalu mendengar dan ini, tapi jangan terlalu paranoid dengan suara-suara itu. Yang penting jaga aja kebersihan itu. Kalau memang kita habis jalan kemana atau harus pergi kemana, perlu tangan harus cuci dengan sabun, itu perlu sekali. Kemudian kalau saya mau jalan, selesai jalan, baju itu langsung tak buka, di luar buka. Saya keluar itu telanjang pakai celana dalam aja, telanjang, udah itu tak cuci belakang sudah ini. Jadi itu untuk mengatasi itu. Saya kira nggak terlalu banyak, masih banyak teman-teman yang masih membutuhkan penjelasan dari rekan-rekan, sehingga ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Wandi itu ada teman yang baru muncul, monggo pengen tahu Mas. Sopo iki? Tolong Mas
anu dulu Mas. Lestari mau tanya biar itu, santai. Lestari. Itu Mas Pri ada. Baru muncul. Lestari Tak tanya. ngaji Mas Hutoyo tuh tadi wis anu wis pesen ya. Pak Mas Utoyo. Hutoyo silakan Mas Hutoyo. Nong Lestari. Iya iya. Sing ate Kalimantan ya tuh. Silakan Mas Hutoyo. Dimut. Ojo dimut terus toh. Oh dimut piye? Mas Yusak itu. Melok ngemut. Halo, selamat malam. Pak Dokter. Ya. Yo, selamat malam. Yo, Suci gitu, yo. Anu apa? Aku dari Mbak Eni. Ya. Okay. Saya mau nanya langsung Pak Dokter ini. Saya ini kan yang pernah saya ceritakan pernah jatuh. Nah, di situ ternyata itu tuh menurut Dokter Sarap ini kemampuan Bapak ini tergantung bagaimana Bapak menyembuhkan pengaruh. Nah, itu. Saya kan pernah juga. Halo. Terus. Ya, sedikit saja. Bagaimana upaya saya untuk mengembalikan kekuatan itu karena saya dengar bahwa di dalam suasana seperti COVID segala macam ini karena katanya protein diambil dari tulang, sedangkan posisi tulang saya ini rapuh. Jadi apa kira-kira usaha-usaha termasuk obat-obat dari luar? Kalau yang COVID segala macam, saya sesuai dengan Mas Sony tadi, memang ya hati gembira adalah obat. Ya, itu yang nomor satu. Ya, yang kedua, apakah benar di dalam COVID ini tubuh manusia ini harus basah? Sekitar sampai dengan 8. Apakah bisa makan atau mengkonsumsi natrium bikarbonat? Soalnya kelihatannya sekarang ada dijual minuman dengan bahasa yang plus 8 itu. Plus 8. Soda gembira. Ya, soda gembira apa saja itu ya. Itu saja, Bos. Terima kasih. Selamat malam. Oke, habis ini Mbak siapa? Mbak Retno ya tadi yang ngacung-ngacung. Oke. Mas Wandi, nanti dipotong-potong itu yang itu Mas Galaxy Pro 12 Pro itu Mas Hadi nanti tegur dulu Mas ya. Pokoknya yang baru muncul ditegur Mas. Iya. Biar seneng Mas. Enggak ketok Om penyanyi pakai apa ini? Saya pakai komputer jadi semua muncul. Iya, aku juga muncul paling ngisor dhewe enggak ketok ya. Oke, supaya tidak stres kayak Mas Sony tadi kita stres serius terus. Jangan biar jadi ini ngobrol-ngobrol. Oke. Mas, mengenai protein tulang, nah ngaten loh, tulang itu kebetulan saya dokter tulang. Tulang itu adalah bank kalsium. Nah itu yang Anda problemkan sekarang harus kalsium tinggi dan sebagainya itu. Kalsium itu simpenan terbanyak, gudang terbanyak. Kalau wanita hamil kurang minum kalsium, maka untune rontok diminta sama bayinya. Itu salah satunya. Mas Sudito Utoyo, kalau kekurangan kalsium, butuh kalsium banyak, ya rontok tulang. Karena itu kalsium, bukan protein. Tulang itu proteinnya titik. Protein ini ada paling banyak di otot. Niki ototipun. Otot itu isinya protein otot. Jadi kalau bicara protein, kita makan daging, kita makan ikan. Jadi kalau kalsium tadi bunyinya jemur matahari. Terus mengenai tadi, udahlah, jangan terlalu strict. Mau jam berapa, mau ada mataharinya pagi ya pagi. Jangan terlalu strict jam 3, jam 9, jam 3. Mau sore, monggo. Prinsipnya tadi loh,
kerjakan dengan senang hati dan ikhlas, katanya Pak Ustadz. Pasti semuanya baik, katanya Pak Pendeta, dengan iman. Jadi Mas Hud, tulang itu bukan sumber protein, tapi sumber kalsium. Jadi supaya nggak keropos, Mas, ada satu unsur lagi nih, karena ini kebetulan dokter tulang. Semua tubuh kita ini akan terpelihara kalau dipakai. Jadi Mas Sutoyo kalau menjaga tulang ya olahraga sesuai. Nanti tulangnya akan dijaga, dipelihara. Jadi kalau memang turu ayo olahraga nanti jadi lemu nih, tulangnya menjadi kropos karena tidak dipakai. Oleh karena itu olahraga penting, tetapi dengan dosis kemampuan sesuai umur. Ingat ya, makin tua itu makin rapuh, makin mudah coklat, mudah lemes, macam-macam. Ya yuk olahraganya sing apik mulane nek ning Jakarta kagungan duit, pinter ya kaya Mas Wandi kuwi main golf. Tolong contohnya. Tapi ora usah lah jalan kaki, ning maskernya double. Ini hipoksia. Oke, jadi Mas Yudoyo, jadi peliharalah Anda yang Anda ingin pertahankan, peliharalah. Pakailah. Kalau Anda tidak pakai, pasti tidak terpelihara dan akan dibuang dengan sendirinya. Jadi kalau pengen otak kita tetap encer, ya nyun sewu. Saya harus baca-baca, buka-buka, bukan cuma YouTube yang ini, supaya otaknya encer. Tapi nggak keenceran ini. Jadi pelihara, pakai, pelihara. Baik. Terus yang kedua, mengenai bahasa nyun sewu, Mas Yud, sebenarnya virus itu ada hidup dia, masuk ke dalam tubuh kita melalui udara. Apa ngambilnya sih? Droplet namanya. Darah masuk nempel di mukosa, permukaan dari hidung, mulut, mata menuju ke dalam. Yang dia ingin serang terutama adalah sel paru-paru. Dia paling suka di situ. Kenapa? Di situ ada, maaf nih di teori tinggi, ada perang apa namanya? Ada tangkapan. Namanya AC. Itu pas itu. Kakinya virus itu bisa nempel di ACE ya. Di sel di paru-paru itu. Nah, kalau sudah nempel plek gitu, langsung dia bukan berkembang. RNA-nya dia masuk, Mas. Yang hidup ini masuk ke dalam, dia terus di situ membuat kopian, bukan kopi coklat hitam ya. Mereplikasi. Replika. Ini mengkopi sebenarnya. Kamu bikin kayak saya, bikin terus, waduh, terus begitu banyak, ya saya itu mati dong, pecah. Jadi yang satu menjadi ribuan jutaan. Oke, jadi itu intinya ya. Sel virus itu berjalan, bentuknya RNA sangat simpel, bukan sel, ingat, bukan sel dia. Dia adalah bagian dari sel yang disebut dengan RNA. Unsur utamanya RNA. Jadi tadi dia memang lebih mudah hidup di situasi yang keasaman. Terus panjenengan mau basani, bukan boso ya, membuat basa. Itu bahasa kimia. Lawannya dari asam. Asam itu kecut, basa itu pahit. Pahit, kecut dan pahit. Asam sama basa. Terus ada teori kalau digelontor pakai bikarbonat, yang benar saja. Saya mau gelontor apa, Mas? Kalau bikarbonat Anda hirup, masuk ke paru-paru, Anda tersedak-sedak, Mas. Keliru ya. Ini bikarbonat itu bentuknya puyer tepung itu. Jadi yang benar adalah yang berbentuk cairan atau yang berbentuk uap. Nah, oleh karena itu zat apa? Ini ternyata virus itu mati di setengah mati di 50-60. Di atas 60 dia mati. 90 yang bagus itu digelontor air panas. Oleh karena itu, teori penguapan, kita ngirup uap panas itu masih ada benernya.
paling tidak melemahkan virus yang menempel atau yang belum, pokoknya menempel di permukaan ya, belum sampai ke paru-paru. Kalau udah sampai paru-paru ya nggak ada ceritanya itu bahasa 99. Jadi teori bahasa tadi tidak digunakan di kedokteran karena tidak aplikatif, tidak bisa digunakan dengan sederhana. Yang ada lah sebenarnya minum air panas, menggelontor. Terus yang teori Mas Sony tadi apa? Preventif. Yo jangan sampai melebu itu virusnya. Harus melebu itu seluruh angin. Harus disiram, digelontor, di apa, di opo. Nanti kalau sudah masuk ke dalam lagi, musuhnya bukan obat lagi sebenarnya, tetapi tadi imunitas. Tadi Mas Sony setuju saya. Saya tadi baru ikut ceramahnya Pak Ustadz Gimnasian, ya iman. Ya, imunitas yang bagus itu adalah imunitas tubuh dan imunitas rohani. Kalau imunitas rohaninya dibaguskan, percayalah itu akan menjadi hati yang gembira. Hati yang gembira itu akan membuat situasi normal. Baik. Nanti semua di dalam tubuh akan bekerja dengan baik. Jadi imunitas rohani akan meningkatkan imunitas jasmani. Jadi Mas Hudoyo, yang teori-teori hoax itu jangan terlalu didengerin dulu. Yang penting tadi 5M itu, sekarang 6M kali, 7M. Jadi memang bahasa-bahasa jangan ikutin dulu ya. Sulit itu tidak aplikatif. Terima kasih. Oke, Mas Bapak Ketum, dokter kita. Beliau pengen minum di se. Ya wes. Mas Enggak minum di se, Mas. Silakan minum di se. Kering itu gorokane. Selamat datang Om Sa, Om Hadi Yono, Mas Bambang wis mau juga, Mbak Retno, Mas Imam, Endah, Mas Imam. Sorry terlambat di manggake karena lagi asik mendengarkan Pak Ketum memberikan pencerahan pada kita semuanya. Makasih atas kehadirannya. Masih banyak juga yang belum hadir, mungkin masih bingung, kedandapan sambil belajar lah. Mungkin yang belum siap. Nggak masalah. Bu Lili katanya siap tapi nggak ada ya. Baik. Sambil menunggu Mas Priardadi istirahat sejenak, mungkin tenggorokannya yang garing. Karena sengaja mau Mas Priardadi ya, kita harapkan kan yang lain juga hadir. Sampai sekarang kok belum teko. Mungkin nggak apa-apa. Lanjut Mas. Mungkin siapa menang itu? Mas Agus, ada yang disampaikan Mas Agus? Sekitar juk-juk untuk semuanya dan relax semua Mas Agus. Itu Mas Hadi Mas. Ngacung Mas Hadi. Aku ngacung wit mau esuk loh. Enggak. Ya udah Mas. Asal jangan pertanyaan sih. Jangan pertanyaan sih, guyonan sih. Mas Agus atau Mas Hadi yang disampaikan aja tekoknya Mas Hadi ya. Tadi ada Mas Priyadi, mana Mas Priyadi datang hilang. Siapa? Mas Agus sama Mas Hadi sing gawe guyon dhisik, silakan. Mas Agus. Ya. Silakan. Endi? Senyaut ya. Ya. Oh. Ya. Nah, iki mau kok kan membicarakan COVID. Hebat. Ya dah. Monggo. Nah, iki aku duwe cerita klasik. Bisa. Iki sing dadi lakon niku Cakil. Iku no. Jadi ono gandine. Judule iku Cakil milenial. Ini tulis itu. Iku judule iku samburan. Tarian. Di Cakil milenial. Jadi tak mulai ya. Parane sapa iki? Agus. Oh. Agus sedikit. Gak ketok sih. Iya, ketok asing iki. Agus Wiryono. Cakil milenial. Wenen Cakil milenial. Yang Dion gak ketok. Buta Cakil. Wiwit lahir ora iso mentil.
Ora iso mingkem to. Bareng diwasa kok malah dadi wong jahil. Rondo-rondo kan sing asir. Apa meneh perawan. Uripe ora suwi kalkil. Apa meneh perawan padha sumingkir. Kok gelap banget sih tempatnya. Ini jero sentong wih. Ini jero sentong. Lilin nganggu lilin. Giliran. Peteng ya? Petengnya gede. Ya, buta cakil ora iso nang alas ya? Enggak. Ono wong watuk artine makser. Adalah ketularan COVID. Kepeksa mlebu rumah sakit. Para perawat Sing ketok sedang ning jenggot ketok Ono wong kok rupane gilani. Ngadohae kuwatir yen dijawil. Lah bareng kesenggol jundil-jundil. Amin. Nah, bedane cakil milenial karo cakil biyen. Wayang. Nah, cakil wayang. Cakil wayang iku nek mati kan kesuduk kerise dhewe. Oke, thank you. Oke, Mas Agus matur suwun. Mas Pri wis siap untuk menerima pertanyaan lagi? Aku tadi enggak, aku pengen Mas Imam orang metu itu Mas. Mas Imam. Kuliah aneh gitu. Nah, menek tapi ngilang menek lagi gitu. Ono wis. Monggo Mas. Gilir. Mon bengok sithik, Im. Malam. Mau tanya ke Pak Ketum. Ya. Jadi saya mau tanya, kan saya itu punya vitamin D3 itu 5.000 international unit. Nah, itu gimana? Apa minumnya 5 hari sekali? Karena kebutuhan kita kan sehari itu 1.000 international unit. Apa kalau 5.000 itu minumnya 5 hari sekali atau gimana sebaiknya? Itu Mas Pri. Simpan dulu pertanyaan. Cuma ini nggak ada komentar lucu-lucu. Gimana Mbak Yu, Mas? Udah itu yang penting. Ya wes kalau gitu pertanyaan lagi tadi si Ibu Pak Ketum itu. Minyak atsirinya dibagi-bagi dong. Minyak atsirinya. Atsiri siapa juga minyak? Barno sing saka isu lho. Barno. Barno cak isu lho. Lali. Nang nang kene wis mau esuk ora dikongkon-kongkon. Ya wes, aku takon. Apa namanya teman-teman sobat-sobatku semua itu kan keluargaku saiki kan lagi kena COVID. Terus yang alhamdulillah aku sing negatif omah, makanya aku saiki ngungsi. Nah, yang pengen aku tanyakan kepada Mas Turido, itu benarkah kalau yang negatif itu walaupun sekarang udah memisahkan diri daripada yang isoman tadi itu, mesti harus perlu cek lagi 5 hari setelah PCR? Harus. Jadi 5 hari setelah PCR dan juga setelah memisahkan diri dari para isoman tadi, maka aku yang hasil PCR-ku negatif, tapi mesti harus PCR kembali setelah 5 hari. Benarkah Mas Turido? Itu satu. Ya. Terus kemudian apa namanya? Katanya masih masa inkubasi ya, dianggap masih masa inkubasi. Mungkin waktu dites PCR itu belum kelihatan atau belum terdeteksi, sehingga aku dinyatakan negatif walaupun positif. Terus kemudian
tadi Mas Turida udah nyebutin ya, sebenarnya pencegahan virus COVID itu yang paling efektif adalah kalau kita menghirup uap ya, kayak di Cina itu kan. Nah, itu tapi aku memang selama ini sebelum aku pergi kemana-mana, aku memang suka menghirup uap dari air yang mendidih itu, baik dihirup lewat hidung maupun lewat mulut. Ya ini enggak jubrial ya, tapi mudah-mudahan aku kayaknya kan keluyuran juga. Alhamdulillah terbebas daripada COVID itu, tapi nggak tahu ini sementara apa. Mudah-mudahan aja memang negatif seterusnya. Terus kemudian aku mau nanya, kan dianjurkan itu di mana-mana di sosmed dan sebagainya itu dianjurkan untuk minum jamu herbal, terutama jamu herbal yang terdiri dari jahe dan kunyit. Ada kandungan apakah di dalamnya? Mana? Putune sapa kuwi? Mana? Pak Endro, ini Pak Endro. Tolong di-mute deh yang nggak ngomong. Gantian. Orang penting nih ngomong nih. Gantian yang ngomong. Nah, terus itu di dalam jahe dan kunyit itu kira-kira ada kandungan apa yang paling ditakutin oleh virus corona tadi, COVID tadi itu. Sementara telur saya Mas Turido. Oke banget ya. Bukannya herbal itu keahliannya Bu Endah Lestari. Iya. Mancing, ya mancing. Ngetes sih. Mas Pri, sekalian Mas Pri, barangkali Mbak Ani ada yang ditambahkan? Mbak Ani mau nanya. Iya, terima kasih. Langsung aja ya. Kasus almarhum teman kita Sinta, itu suaminya mengatakan bahwa sudah sembuh dari COVID. Tetapi ternyata ada gelembung udara di pembuluh darah yang menuju ke jantung. Itu bagaimana bisa seperti itu, Mas Turido? Itu satu. Yang kedua, menanyakan tentang vitamin yang konsumsi vitamin yang berlebihan. Seperti kita tahu bahwa saat ini kita mengkonsumsi vitamin C, vitamin E, dan vitamin D3. Mana saja yang larut dalam lemak tadi, vitamin C dan vitamin D3 ya Mas ya. Saya ini tiap hari olahraga pagi, jadi jalan kaki dan berjemur. Saat-saat yang menakutkan ini saya olahraganya di halaman parkir masjid yang dekat rumah jadi sepi. Jadi setiap hari saya menjemurkan badan saya di matahari. Atau masih perlu minum vitamin D3 dan berapa IU? Karena saya hanya mempunyai 1000 IU, tapi kok saya dengar malah ada yang 1000 IU. Jadi sebenarnya berapa yang kita butuhkan untuk tubuh kita supaya sehat? Saya rasa itu dulu. Terima kasih. Matur suwun Mbak Ani. Tadi itu hampir sama dengan sitoksin dalam Mbak Sita tadi. Silakan Mas Biardadi. Terima kasih. Ini Mbak, kalau gitu saya jawab dari Mbak Ani ini. Mbak Ani dulu nanti berikut karena yang pertama tadi pertanyaannya agak sulit. Gini, kasusnya almarhumah kan itu katanya suaminya dapat dari informasi mana, siapa, ya, betul. Ya, sumber. Nah ini berisiko nih, hoax-nya di sini. Sorry, gelembung udara. Nah ini kalau kita karena disebutnya gelembung udara itu bisa terjadi pada pemasangan infus yang berudara. Berarti pasien itu mesti harus dalam ruangan dan tidak semudah itu gelembung udara itu membunuh orang. Itu namanya emboli udara. Emboli ya. Terus bisa saya ortoped, operasi tulang ini juga bisa menimbulkan emboli udara.
karena prosedur. Oleh karena itu jadi dokter juga agak sulit karena tindakan-tindakan tertentu mempunyai risiko tertentu kalau salah. Jadi nyun sewu, kelihatannya bukan gelembung udara, tetapi sangat mungkin tadi badai sitokin bisa. Terus bisa yang lain. Jadi bunyinya memang agak sulit. Buktinya apa? Nah, ini untuk memastikan sedonya almarhumah itu karena apa? Ya harus ada otopsi bedah mayat. Tapi tidak dikerjakan. Jadi maaf ya, Mbak, itu jangan dipolemikan. Karena itu tidak boleh didebatkan karena datanya tidak valid. Data dasarnya nggak valid. Nanya nasi goreng nyebutnya hanya bawang, ya nggak jadi dong. Bawang itu bisa jadi apa saja, bukan nasi goreng. Tapi kalau ada nasi, ada bawang, ada lombok, nah ini bisa jadi nasi goreng. Maaf ya Mbak, jadi jangan bicara yang datanya terlalu sempit. Oke, nanti jadi nggak karuan. Oke, almarhumah selesai. Tapi bersyukur karena kita bisa kita mendapat berita yang ini dan kita bisa bereaksi. Itu tadi mengenai gelombang udara. Oke, yang kedua mengenai vitamin D. Kelihatannya kok sehati sama Mas Imam ya, pertanyaannya bodoh. Mas Imam, kesehatiannya kok masih di masa lama dan baru ada, Mas? Oke, ini joke, kalau enggak ini serius terus nih. Nah, vitamin D di literatur yang ada itu memang kebutuhan kita hanya 4.000 sampai 1.000. Paling banyak 1.500 international unit. Itu tadi IU itu orang Inggris itu. Mbak Ani kan orang Inggris. International unit, jangan miligram ya. Terus kalau ada obat yang sampai nulis 10 internasional dan seterusnya itu, nah itu obatnya sopo. Apakah itu obat dari apotek, apakah itu dari yang macam-macam itu apa namanya itu? MLM. Oke. Tapi intinya kebutuhan kita hanya itu. Terus jemur matahari perlu enggak, Mbak? Matahari itu Tuhan ciptakan dan kita diwajibkan untuk berjemur matahari. Oleh karena itu orang Barat tuh ngabisin puluhan juta hanya untuk menghitamkan kulit di Bali berjemur matahari. Karena di kampung yang sana nggak ada matahari. Itu perlu tetap karena aktivitas calon vitamin D yang aktif yang akan bekerja di dalam tubuh dengan baik itu harus diaktifkan oleh sinar matahari ultraviolet tadi yang perlu waktu antara 15 sampai 30 menit. Makin hitam makin lama. Jadi jawabannya sekaligus jawab Mas Imam. Mas Imam, ya aku nggak begitu dong. Kalau Anda yakin bahwa itu 10.000 internasional unit, ya kakean ya gitu. Tapi kenapa begitu ya? Yaitu orang jualan. Karena maaf itu obatnya sopo. Karena sekarang ini orang jualan bisa ngomong banyak, cerita banyak, hanya untuk bisa menjual barang. Makin tinggi dosis, umumnya katanya, wah harganya mestinya lebih mahal. Itu ada tanda petik, ini bunyi bisnis. Ada kaitannya dengan Mbak Retno ini pertanyaannya. Ada bisnisnya. Tapi pada dasarnya itu, kelebihan vitamin ya ora api, kekurangan ya ora api. Yang api itu pas-pas. Sehingga kayak programnya Pertamina pasti pas. Jadi nyun sewu minum obat secukupnya. Yang penting komprehensif. Jadi obat tidak menyelesaikan masalah. Turu ae juga tidak masalah. Tidak menyelesaikan masalah. Sinar matahari juga tidak menyelesaikan masalah. Yang menyelesaikan masalah itu A, B, C, D, Z. Sehingga bisa menjadi bacaan. Menjadi cerita yang diceritakan Mas, siapa tadi Agus tadi. Sekali lagi, harus komprehensif, tidak boleh hanya terpukau pada itu saja. Dan yang kelebihan tidak bagus. Terus kalau gitu sekaligus menjawab pertanyaannya Mbak Retno mengenai tadi
PCR. Tes itu namanya tes. Tes yang viral, yang virus, yang antigen itu diperlukan kalau antigennya sudah muncul. Ada di dalam tubuh dan bisa ditangkap. Antigen itu punyanya virus. Terus swab, ya harus virusnya bisa ditangkap. Lelek siji piye nangkepe gitu. Ya jadi harus banyak. Makanya kalau sekarang kena, kita terpapar dalam waktu 7-10 hari, makin hari makin banyak virus yang ada dalam permukaan tubuh kita karena tadi ada bunyi replikasi dan sebagainya. Jadi kemungkinan positif lebih besar, kemungkinan negatif palsu menjadi kecil. Tetapi kalau terpaparnya sedikit, kemungkinan negatif palsunya juga besar. Jadi Mbak Retno nyun sewu, ya tetap hati-hati karena tonggone, maaf tadi, tonggo dekatnya putra wayah mantunya gerah. Jadi Mbak Retno juga jangan-jangan ini tak bergejala OTG walaupun negatif karena swabnya baru awal-awal. Tapi sementara yang sedulur tadi, anak-anak tadi, mantu, cucu sudah terpapar lebih lama. Jadi hati-hati itu. Tapi jangan bikin paranoid ya. Nanti Mas Soni nggak boleh paranoid. Jadi seleksi tesnya santai-santai saja. Kalau nggak yakin diulang. Kayak Mas Indro tadi. Kalau perlu pakai duit ya nggak apa-apa. Karena kalau nggak pakai duit itu punya risiko tadi digeser. Karena ada identitas nih. Karena ada support dari pemerintah biaya. Jadi mengenai PCR memang agak rumit. Tapi ikutinlah prosedur yang ada. Jadi kalau negatif pertama masih ragu-ragu ya diulang lagi. Ya 5 hari lagi atau seminggu lagi. Kalau mau lebih cepat ya boleh monggo saja. Tapi kan makin sering makin membebani petugas. Itu masalah. Bolong atau sewu loh. Nah ya itu. Itu padahal 800.000 itu masih ada support loh itu dari pemerintah. Mestinya itu laboratorium mintanya dulu pernah sampai 2 juta loh. Wow. Yang dipahamin tuh loh. Ya bisnis. Karena mahal juga itu. Sorry. Namanya bisnis. Laras 1,5 Pak itu. Ya, di zaman dulu kan. Ya. Sekarang murah karena ditekan oleh pemerintah. Pak Luhut galak tuh. 800 kemarin, 800. Jual obat juga nggak boleh mahal-mahal. Bisa dikenakan pidana. Oke, mengenai PCR hati ya. Ragu-ragu ulang. Tapi jangan paranoid ya. Pesannya Mas Soni itu. Jadi benar 5 hari ya? Ya, ragu-ragu ulang. Kalau perlu pakai duit itu filosofinya Mas Hendro. Tapi sekali lagi, jangan paranoid. Terus mengenai herbal, yang penjenengan kok takok karo aku, herbal itu ahlinya penjenengan. Meyakinkan Mas, soalnya kan nyun sewu. Jadi obat-obat herbal itu ada di dalam fitofarmaka kita. Iya, betul. Yang sudah terdeteksi dosis dan sebagainya kita sudah simpan. Yang tidak berbahaya dan itu menjadi jamu pusaka itu kita terima. Pada dasarnya jahe itu bagus karena jahe itu ada zatnya aku sendiri rapal orang tapi dia ada desinfektannya, ada antioksidannya yang semuanya A tambah B tambah C menjadi jahe itu bermanfaat. Tapi kalau kakean, awas mahnya. Emang enggak. Pak Turido. Pak Jas ya. Ini ada yang hadir baru Pak Supriyadi Sosro Prawiro kayak. Nah, itu satu. Terus yang kedua ini saya akan bacakan chat yang ada. Ya, chat yang ada tadi ada yang bisa memotret pakai print screen masa merah. Aku motret pakai HP hasilnya jelek. Pakai screen saya juga jelek, Mbak. Soalnya komputer saya udah tua. Terus ada dari Mas Amron.
luar biasa, pencerahan yang luar biasa, pertanyaan yang hebat dan jawaban yang jelas. Matur suwun. Yang berikutnya lagi masih dari Mas Amron. Sitokin itu perlindungan tubuh di paru-paru. D-dimer itu darah pengentalan. Terus berikutnya lagi, hoax bikin bingung. Paranoid bikin imun, menurun dari Pak Sony. Yang penting pakai masker, jaga jarak. Terus yang berikutnya lagi dari Bu Titi Eni Hardianti. Semua tahu kalau paranoid itu menurunkan imun, tapi bagi penyandang akan susah menghindari Parno. Karena Parno lagi pergi ke pasar. Mas Parno ada di Semarang. Baru sembuh. Dari Mas Amron, jawabannya betul Bu Eni, ada faktor dari luar seperti ART. Dari Ibu Titi Eni Herdianti, di TV banyak berita COVID, teman kantor banyak terpapar, tetangga banyak terkena, depan rumah banyak lewat ambulan, sirinenya menakutkan. Gimana nggak Parno? Dari Mas Amron, sabar, tidak bisa lain ya pasrah. Ya, saya kira itu. Monggo saya kembalikan Mas Wandi, ini ada Mas Supriyadi Sasro, monggo. Mas Bambang juga Mas Bandi. Mas Bambang ya. Bambang, selamat malam. Mas Hadi, selamat malam. Terus Mas Supriyadi, selamat malam. Ada yang belum muncul? Yanto juga. Selamat malam. Aku mendengarkan kok. Oh, ye. Ini Mas Supriyadi itu kena terpapar COVID ya kalau nggak salah ya? Belum. Oh, belum. Belum. Supriyadi lain. Jangan. Pendonor darah kok. Darahnya gali terus. 67. Bambang Supriyadi 67. Supriyadi ya. Sampai zaman dulu. Ya. Mas Hadi mau loh. Monggo. Moderatornya Pak Wandi. Ya, oke. Mas Hadi, silakan. Oh, Mas Hadi mute terus sih. Mas Hadi mute. Ojo di mute. Lepen. Oke. Gimana? Oke. Orang musim COVID tak lemu. Ngate terus. Pak Purito, Pak Dokter, saya mau tanya dong. Itu gini, saya mendengarkan berita-berita ini mengenai darah yang membeku atau apa namanya, ya pembekuan darah. Udah setelah apa aja. Tetapi dulu waktu saya masih di Freeport, itu waktu saya medical check itu dinyatakan darah saya itu kental. Jelas itu menurut pemikiran saya secara fisik berbeda antara kental dan beku. Nah, saya nggak tahu sebabnya apa, tapi yang jelas waktu di Freeport dulu itu makan gizinya tinggi sekali, sangat tinggi gizinya. Jadi sebagai gambaran, satu hari saya kerja untuk area produksi itu, area tambang itu, satu hari saya jalan kaki karena nggak ada mobil lewat, nggak boleh mobil masuk ke situ. Di underground di terowongan ya, itu sehari jalan itu ada paling maksimum 9 kilo sehari di dalam terowongan. 9 kilo. Paling enggak 6 kilo, jadi rata-rata 7,5 kilo sampai 8 kilo. Itu average. Nah, selama 4 tahun setengah saya di situ, berat badan saya masuk 66, keluar ke 66. Tidak on-nya saja. Gitu. Dan 4 tahun setengah saya di terowongan, hampir 5 lah. Nah, tapi setelah di luar, cepat, dari enggak sampai setahun, naik jadi 72 kilo. Karena hanya main kelas mobil aja. Enggak main apa-apa, enggak jalan kaki. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa bedanya dengan darah beku, pembekuan itu yang di COVID terkenal itu dengan darah saya yang dulu, yang apa namanya pengentalan itu. Karena waktu kalau pengentalan itu, saya itu kalau cuti mau ke Jakarta, saya di Jakarta, 1 hari di Jakarta, 1 malam tidur di Jakarta. Itu jam saya ROG yang saya pakai itu cecek. Dan bekasnya itu kelihatan. Tapi betul kembali lagi ke gunung lagi,
hilang, agak longgar lagi. Itu kira-kira gejalanya. Itu normal itu. Bukan hanya saya, banyak orang begitu. Hanya itu saja yang saya tanyakan. Yang selebihnya saya hanya bisa menambahkan soal ketenangan dan sebagainya itu adalah perlu latihan, Pak. Ketenangan itu perlu latihan. Jadi bukannya paranoidnya, tapi ketenangan. Menghadapi ini tenang, menghadapi sirine kita tenang. Karena apa? Ketenangan itu ada hubungannya dengan apa yang akan kita lakukan, apa yang kita kerjakan berikutnya. Kalau kita suatu saat ini pertanyaan ke saya waktu saya dari Kalimantan itu, Batubara di Terowongan, ada 2 orang mati ketimpangan batu. Batu 4 meter kali 9 meter jatuh, brek, 2 orang itu, dan mesinnya juga hancur. Itu saya tenang aja di situ. Anak buah saya tanya, Pak Adi kenapa 2 orang meninggal kok tenang aja, semua pada sibuk. Biarin aja mereka sibuk. Aku nggak sibuk. Saya tahu apa yang saya lakukan. Saya harus telepon Kapolsek, harus ini, investigasi ini siapkan form itu, tentukan siapa nanti jenazah yang lulus jenazah, kemudian bagaimana mengantarkan jenazah ke keluarganya, pesangonnya bagaimana dan sebagainya, atur semua siapa yang atur. Gitu. Jadi saya tenang aja. Hanya rokok saya banyak karena itu mengendalikan stres. Jangan stres tetap, tapi tenang. Jadi kesimpulan saya untuk dipelajari, kalau ketenangan itu perlu latihan. Jadi nggak perlu ini. Jadi bisa aja sekarang bayangin, kalau ada sini lewat duit, saya akan ambil earplug, telinga saya tak tutup misalnya. Gitu. Jadi ada sini lewat, saya pikir ambil lihat tutup selesai, sudah biar lewat. Ada apa? Ada tetangga yang apa namanya yang cedera ditutup karena ada berita kematian. Awang kematian kok nggak boleh datang. Itu kan ya sekarang ini. Dulu kematian datang tetangga sudah datang. Nah, sekarang kematian enggak. Karena isoman meninggal, kita nggak boleh datang. Sudah ditutup. Ada 1 orang pun. Itu sekarang modelnya. Nah siang-siang baru datang ambulan dengan tenaga nakes yang yang pakai atribut APD datang ke sana buka pintu mengeluarkan jenazah. Ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah. Sampai begitu sekarang ini. Kalau nggak nangis melihat situ walaupun tetangga. Rasanya begitu. Jadi semuanya tenang itu tetap dijaga kalau kita tahu apa yang kita lakukan. Coba kita latihan begitu. Simulasi. Sambil diem itu simulasi. Kalau ada begitu bagaimana tindakan kita? Kalau begitu bagaimana? Itu tenang aja. Ya. Nah, Oke. Langsung ya Mas. Iya. Ya. Mas itu kalau masih muda, darahnya kental, itu di otak saya terpikir, Mas, HB-nya Mas Hadi itu 18. HB itu sel darah merah yang dibawa oleh sel darah merah. Jadi itu umumnya orang yang gizinya tinggi dan ya ada unsur yang lain sebenarnya. Tapi itu mempunyai risiko kalau darahnya kental, apalagi yang HB-nya tinggi, apalagi yang fibrinogin dan protrombin tinggi yang memudahkan terjadinya penggumpalan darah, itu mempunyai risiko untuk terjadi pembekuan darah. Mudah kental dan mudah membeku. Jadi kalau pembekuan darah yang pada COVID ini, darah membeku itu tadi bunyinya, karena sel darah merah rusak, pecah, keluarlah trombin dan sebagainya, fibrinogin, yang beredar kemana-mana, yang bekerja dia itu memang tugasnya membekukan darah. Dia membekukan darah di mana-mana. Yang punya risiko adalah kalau jantungnya sudah sempit, terus darahnya dibekukan oleh sendiri dalam tubuh sendiri akibat COVID tadi, ya berhenti dong jantungnya. Kalau yang di otak
ya stroke dong. Kalau di batang otak stroke-nya itu berangkat. Terus oleh karena itu ada orang yang hoax nyebutkan virus itu menyebabkan pembukaan darah. Iya. Yang mati itu bukan karena virus, tapi karena pembukaan darah. Iya. Sekali petik. Sebenarnya virus itu tidak membunuh orang, tapi pekerjaannya dia menyebabkan kita mudah terbunuh. Jadi ya bunyinya ya sama aja ya, gara-gara virus kita ini mati. Kalau nggak ada virus ya mungkin kita tidak mati dulu. Karena tidak terjadi yang hal-hal yang memperburuk kita. Oleh karena itu teori komorbid atau orang yang punya penyakit ERTA sebelum kena COVID punya risiko meninggal lebih tinggi. Risiko meninggal lebih tinggi daripada yang semuanya dalam keadaan. Jadi sekali lagi bedanya Mas, yang satu membekukan darah, yang satu darahnya kebanyakan. Maaf ya, kalau sel darah merah yang berhubungan dengan HB itu kira-kira sama dengan ini kalau di jalanan. Truk pengangkut berasnya kebanyakan Mas. Jadi makmur kita. Mas Hadi makmur kemana-mana bagi beras terus kemana-mana aman. Jadi tidak ada yang kekurangan beras, tidak ada yang kekurangan oksigen karena HB-nya banyak. Begitu Mas Hadi. Oke Mas Hadi. Mas Mbak Ani bagi-bagi makan malamnya itu nyambung. Mas, saya puasa belum buka. Duh, ya telat Yun banget puasa. Iya. Saya puasa Arafah. Iya. Monggo Mas Mandi. Mas Supriyadi itu Mas Sosro. Memang ini sudah cukup 2 jam Mas. Pak Ketum ini suap-suap terus. Aduh, sorry. Aduh. Ini sampai jam berapa? Ya, dibatasi. Ya, ada. Iya, kalau nggak ngomong malah sakit itu Pak Turido. Apa? Kalau nggak ngomong malah sakit kan? Enggak lah. Ya, ini sekarang kita udah jam 9 lewat dikit. Ya. Mas Bambang. Jangan terlalu lama, capek nanti Mas Priharyadi. Mungkin bisa diseliki juk sopo sing punya cerita, punya pengalaman, atau mungkin penyitas barangkali. Mas Amron, tolong Mas Amron. Kasih cerita dikit Mas Amron. Mas Amron. Tolong Mas cerita pengalaman tentang keluarga Mas. Ya, ini penting itu semuanya. Ya mudah-mudahan jangan membuat parno ya, untuk bisa lebih hati-hati. Jadi gelombang kedua ini, yang gelombang pertama kan saya dulu itu. Ini gelombang kedua, ini apa? Anak saya itu atau menantu saya pertama itu goes, temannya ternyata positif, sehingga dia positif duluan. Dan kebetulan waktu itu Wisma Atlet masih longgar, dia masuk. Nah, anak saya waktu suaminya divonis COVID itu, dia di rumah sakit karena sakit yang lain. Asam lambungnya tinggi. Sehingga berada di rumah sakit. Terus pulangnya itu ke rumah saya. Nah, ada helpernya. Jadi helper sama ART itu pulang balik, Helpernya itu minta izin mau ke kampus. Ternyata dia nggak bawa motor, bilang-bilang ternyata naik angkot. Nah, waktu pulang, setelah berapa malam gitu, demam dia. Begitu demam, disuruh minggir dulu, diisolasi. Cucu saya diminta nemenin anak saya itu. Ya saya dalam hati, aduh kasihan betul ini, nanti kan bisa kemungkinan betul. Ternyata
setelah dites, besoknya dites itu ada 3 yang positif negatif. Yang positif itu anak saya yang almarhumah itu positif, meskipun tidak nyata anunya itu, garisnya seperti tadi kata Pak Priharjadi agak meragukan. Yang paling itu ART sama helpernya itu 14 sama 17. Jadi rendah. Nah, setelah itu cucu saya demam. Suara saya dengar ya? Cucu saya demam, nah neneknya kan, eyangnya kan nggak tega ya, ya dikerokin, ya dikelonin, gitu. Nah, ya mungkin ya anunya itu nggak pakai masker mungkin ya. Nah, setelah begitu ternyata perjalanan anak saya ke rumah itu cepat sekali. Dia waktu itu sudah susah sekali, rumah sakit susah. Saya minta fasilitas, anak saya nggak mau. Jadi mungkin ya sudah jalannya, tapi begitu sudah hari tanggal 3 dites, tanggal 7 mulai sesak, tanggal 8 itu sudah dapat tabung yang besar-besar itu, terus tanggal 9 dia mau ke Wisma Atlet. Ternyata yang datang itu dari kantor, saya tanya pakai ambulan, iya. Ternyata yang datang bukan ambulans. HIS itu karena 3 orang, jadi anak istri saya, cucu sama anak saya itu disangkanya dengan HIS itu dengan yang sudah ditutup itu dengan drivernya dipisah. Nah, nunggu cari ambulans sekarang. Cari ambulansnya lama. Dapat itu yang ada dari Tangerang, jadi 1 jam lah perjalanan. Nah, kakak saya tuh nelpon dapat ambulans cepat sekali loh, kok bisa? Nah, tapi kan sudah terlanjur pesan ambulan itu, ya kita tunggu gitu loh, kasihan juga. Gitu. Akhirnya nunggu ambulansnya 2 jam. Ya, anak saya udah sesak. Jadi intinya ya terlambat lah. Ya mungkin sudah takdirnya difasilitasi mana-mana itu anak saya nggak mau. Ayo di sini nggak mau. Nah, baru setelah sesak baru mau. Ini untuk pelajaran saja. Jadi perjalanan itu cepat sekali. Dan ART yang keluar masuk itu juga jadi faktor sekarang ini. Kalau dulu dia selama ini sudah berapa tahun pulang balik nggak masalah. Tapi yang terakhir ini dengan varian yang baru ini kelihatannya cepat sekali. Dan sekarang saya dengar dari teman-teman itu ya faktor ART yang pulang balik itu ternyata membawa varian D ini mungkin ya. Jadi itu ceritanya untuk yang kedua ini. Jadi progresnya cepat. Dan kemudian ya interaksi dengan orang meskipun pakai masker itu juga masih ada kemungkinan itu. Nah, itu ceritanya. Tadi itu istri saya baru PCR lagi tadi. Hasilnya besok, Pak. Jadi tadi itu jam 1 siang dijanjikan datang gitu, tapi ternyata baru jam 7 tadi di tesnya. Jadi kemungkinan hasilnya besok. Mudah-mudahan negatif. Nah, makanya saya tanya itu masalah itu tadi pulang ada didimer sama sintokin itu yang harus hati-hati karena kan sudah lepas dari rumah sakit kan. Jadi makanya inilah kata kelihatannya kan kalau begitu kan orang itu susah diberitahu itu loh. Merasa sudah sembuh, merasa sudah nah padahal saya dulu itu 14 hari itu masih nggak karuan. Jalan masih sempoyongan. Jadi kalau masih begitu kan orang jadi nggak Jadi waktu itu nyoba 14 hari itu pakai treadmill itu. Bukan treadmill, sepeda statis. Berarti kan itu hanya 10 menit aja udah pusing. Padahal cuma 50 RPM.
Dan itu yang terjadi. Kemudian ikut seperti rapat Bu Lestari itu ikut itu juga sudah pusing itu. Jadi pemulihan itu juga harus hati-hati. Tadi Bu Eni, jadi masih harus hati-hati karena pemulihan itu butuh waktu. Dan ada beberapa teman yang menyatakan masih sesak. Menantu saya bilangnya masih sesak. Nah, saya juga sesak dan itu pakai respirometer itu nggak bisa itu naikkan bola kecil itu. Yang saya anukan itu dulu. Nah, itu cerita dari kami. Mudah-mudahan tidak menambah parno. Hanya interaksi dari orang dari luar ini yang perlu diperhatikan. Oke. Matur suwun Mas Amron. Suatu pengalaman yang sangat-sangat berharga dan menjadi referensi bagi kita semuanya bagaimana mensikapi dan mensiasati untuk mencegah dan menghindari COVID, terutama varian Delta, yang terutama lagi fokusnya pada ATR yang keluar masuk, yang kadang-kadang ke pasar, kadang-kadang pulang, kadang-kadang datang lagi. Ini yang dikhawatirkan membawa virus varian Delta yang mengerikan ini. Itulah beberapa hal yang perlu disampaikan. Barangkali masih ada yang perlu ide-ide ataupun saran-saran ataupun masukan, kami persilakan. Mas Supriyadi Sosro, monggo. Ya, kalau boleh. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang tadi ya saya nambahi Mas Hadi. Mas Hadi, kalau HB-nya tinggi, yang tadi sudah diberitahukan Pak Turido 18, dulu ada teman, itu HB-nya di atas 17, itu diambil, dibuang darahnya. Jadi kalau donor itu HB-nya harus 12,5 sampai 17. Alhamdulillah kemarin Sabtu pagi saya donor masih boleh. Alhamdulillah. Luar biasa. Nah, terus saya setiap hari itu mesti ngecek ini O2 saya pakai oximeter. Jadi sebaiknya kita sekarang ini punya oximeter di rumah. Jadi bisa ngecek kadar O2. Ya kebetulan alhamdulillah masih 97, 98 setiap pagi, setiap hari lah ya. Nah kalau di bawah harus segera kita lebih waspada. Di bawah 94 mungkin ya Pak Tari. 94. Ya di bawah 94 ya itu harus ini waspada, harus ke dokter paling tidak. Nah itu yang penting gini, seneng. Saya itu terus terang seneng dan menghindari semua masih saya makan saya. Tapi harus tahu diri, makanya jangan banyak-banyak. Terus satu yang tidak saya makan, berusaha tidak saya makan, yaitu adalah stres. Nah, stres itu kalau bisa jangan dimakan itu. Sehingga kita bisa enjoy lah, happy. Nah itu insya Allah bisa meningkatkan imun kita. Ya happy-happy aja. Saya kira itu aja. Kalau saya terus terang alat-alat kesehatan juga harus ini ya, seusia kita ini harus sudah bisa nganu sendiri gitu loh. Contohnya oximeter, tensi, terus itu ngecek gula, ngecek kolesterol. Itu kami secara periodik saya lakukan sendiri di rumah. Baru kalau setahun sekali baru ke lab keseluruhan. Itu aja yang dari saya. Barangkali untuk sharing aja ya. Mudah-mudahan semua bisa artinya tetap sehat walafiat. Jadi harus kita jaga semua. Demikian, terima kasih. Dan oke, matur Mas Supriyadi. Nah, ini tadi kan kita awalnya tuh sebetulnya kita hanya mau kemukakan saja dengan munculnya Pak Ketum langsung serangan berbalik ke Pak Ketum semua. Terima kasih Pak Ketum. Saya mohon maaf kalau saya senang. Sebenarnya itu kita rencanakan minggu depan hari Minggu 3 dokter 4 dokter kumpul semua bagi tugas sehingga masing-masing kita tidak terlalu capek seperti sekarang ini. Tahunya rupanya kawan-kawannya udah ngebet semua, pengen tahu apalagi ada Pak Prihadan. Jadi langsung aja. Saya mohon maaf dan matur suwun sekaligus Mas
Ya, jadi atas jerih payahnya memberikan pencerahan kita semuanya. Nah, terima kasih. Karena ini waktunya sudah 2,5 jam kita bicara, 3 jam lah hampir sebelumnya. Jadi kalau masih ada ya silahkan. Kalau mau melanjutkan kangen-kangenan, ya monggo silahkan di luar saya jadi di luar COVID lah pokoknya. Pak Bagio itu ada Pak Bagio. Mas Bambang Bagio. Mas Wandi. Iya, Mas Bambang, ada yang mau disampaikan? Di unmute dulu. Di unmute dulu. Suara dipojok. Nah. Iya, Mas ngomong. Iya. Selamat malam semuanya teman-teman. Aku tertarik mengenai keluhannya teman saya Eni Tulus. Pengalaman ini di luar COVID. Asam urat. Saya dulu asam urat itu 13, Mas. Bengkak semua tangan saya. Nah, terus saya periksakan, ternyata asam urat saya sampai 13. Obatnya gampang, Mas, ternyata. Nanti saya kasih tahu obatnya. Nah, nanti saya kasih tahu. Ini pengalaman dulu. Itu teman saya, teman kita, Tato almarhum. Itu sama dokter sudah dinyatakan tidak bisa sembuh. Udah, itu saya kasih obat, kasih herbal ini sembuh. Terus pemandannya anak-anak saya, mantu saya itu udah nggak bisa berdiri. Yang jadi, mana yang hanya tidur aja di mobil. Yang itu. Udah nggak bisa berdiri, Mas, dan bangun. Nah, itu obatnya gini, Mas. Insya Allah, anak buah saya sendiri mati karena asam urat. Nah, dengan adanya anak buah saya mati itu, saya setiap ada orang keluhan asam urat, saya ingin memberi tahu. Ya, ini pengalaman saya betul ini terjadi, Mas. Hanya obatnya itu makan apel Malang yang hijau itu, jus pagi sama sore, malam-malam mau tidur dimakan. Mas Soni, apel Malang. Ya? Ya, Mas Soni itu apel Malang. Ya. Terus kalau enggak punya mahnya bagus, itu kita minum air 1 gelas itu dikasih cuka apel, bahan roti itu satu sendok saja minum. Insya Allah itu hilang, Mas, sembuh semua. Toto itu sampai dokternya bilang, ini obat dari mana, Mas? Oh, ini obat dari seorang angkatan laut gini. Saya sanjung-sanjung sama almarhum waktu itu. Saya alhamdulillah. Itu kalau saya ada orang keluhan asam urat, itu aja obatnya, udahlah. Saudaranya istri saya juga gitu, udah nggak bisa berdiri, udah nggak bisa bangun itu. Kasih itu aja pagi sore. Apel Malang yang hijau itu loh, Mas, jangan apel Eropa, apel Malang yang hijau itu di jus, nggak usah dikasih gula, diminum. Minum pagi sore. Insya Allah sembuh. Dengan kulitnya, Mas. Cuma apel. Ya, dengan kulitnya. Berapa biji satu dengan kulitnya? Berapa biji? Apel batu itu kan? Iya, apel batu itu lain itu loh. Iya. Berapa biji? Diminum segelas saja, segelas. Berapa biji? Satu biji. Segelas. Enggak, bijinya apelnya berapa? Apel itu di jus, apel Malang itu di jus, disokno nek gelas. Yang jumlahnya piro ya tinggal besar kecilnya terserah. Pokoknya 1 gelas itu ya kira-kira 3 biji ya. Ya 3-4 lah. Insya Allah itu sembuh, Mas. Aku pengen sama juga apel tadi 1 sendok saja. 1 gelas air kasih 1 sendok itu diminum. Udah hilang. Ya tak coba ya, Pak. Iya. Cobaan. Apelnya digini Mas Soni kok. Mas Soni, apelnya belum ada, Mas. Apelnya njaluk dulu Mas Soni. Kirim soko apel Malang ya. Pasar tradisional akeh. Ya orang betul lah, iso betul.
liwat Gojek ae, boleh apel Malang ngono ae. Matur suwun Mas Bambang. Saya terima kasih. Matur suwun. Terima kasih atas waktunya ini. Saya pengen share itu. Nah, ini ngomong asam urat saya tertarik tadi. Ya mudah-mudahan berhasil. Terima kasih. Selamat malam. Masa ada yang perlu disampaikan? Masa? Halo. Nandiko dong. Om Sa. Itu mute-nya dihilangin. Di unmute dulu, di unmute. Unmute. Itu nggak kedengaran Pak Sa. Yang mikrofonnya di merah itu disentuh dulu. Nah, oke. Ya. Nah, saya mau tanya ini tentang vaksin. Suaranya mendekat, Mas. Ya tentang vaksin, saya mau tanya tentang vaksin. Tentang vaksin. Kan vaksin 2 kali vaksin. Ya, mengapa kok masih bisa kena dan mati gitu, meninggal gitu. Saya kan begitu. Bisa 2 kali vaksin. Tapi ternyata juga vaksin 2 kali. Meninggal. Ya, kalau sudah vaksin 2 kali vaksin tuh kalau masuk rumah sakit tuh ya katakanlah masih aman, masih apa gitu. Tidak. Tapi ternyata juga ya meninggal gitu. Saya bingung gunanya vaksin untuk apa. Ya, vaksin apa? Mas. Boleh saya jawab. Ya, makasih. Udah kok. Ya. Ini vaksin itu adalah satu upaya merangsang tubuh untuk membuat imunitas terhadap sesuatu yang khusus meningkat. Kalau di vaksin virus COVID, diharapkan tubuh kenal sel di dalam tubuh yang namanya T-cell, itu akan membuat warning, terus akan segera mengingatkan pasukannya, sel B namanya, untuk mempertahankan keluar dan membunuh virus-virus itu. Itu teorinya begitu. Dan terjadi. Cuma reaksinya untuk virus COVID ini ternyata yang kita sudah pakai oleh Pak Presiden dibelikan. Ingat ya, Pak Presiden belikan loh. Namanya Sinovac itu dalam penelitian yang sudah diadakan hanya memberikan perlindungan 60% dari yang dapat vaksinasi 2 kali. Yang pertama itu pancingan, yang kedua itu memperkuat. Itu ini. Yang pertama itu inisial, yang kedua booster. Diharapkan dengan booster kita punya imunitas yang tinggi, pasukan pembunuh virus siap kalau datang virus. Ternyata hanya 60%. Jadi dari 100 hanya 60 orang yang bagus. Dan yang 40 bagaimana? Yang 40 itu bervariasi. Ternyata saya hanya bisa bereaksi separuh-separuh. Membunuh separuh dari virus yang ada. Ada yang sama sekali tidak bisa punya reaksi apa-apa. Jadi variasinya banyak. Jadi kesimpulannya, bagi orang-orang yang tidak punya kemampuan menimbulkan imunitas walaupun divaksin, dia punya risiko lebih tinggi dari yang punya kemampuan menimbulkan imunitas. Penelitian yang lain tadi, yang 40 tadi, ternyata kalau yang sakit,
sakitnya tidak kebablasan. Ya karena tadi virusnya bisa dibunuh 60%, 40%. Nah, yang kalah itu kalau dia tidak bisa membunuh sama sekali. Imunitasnya tidak terjadi. Ya dia pasti keok. Itu satu hal. Ini yang kita hubungkan dengan orang yang mendapat vaksin. Lantas unsur lagi, musuh kita ini datangnya berapa? Virus itu datangnya berapa? Kalau virus itu datangnya sak batalion, kemampuan kita sak peleton, ya pasti kalah. Tapi kalau batalion, kita satu batalion draw, kita sakit sedang. Jadi jumlah virusnya. Belum lagi, wah virus yang datang itu Kopassusnya tentara Indonesia. Marinir ya, apa marinirnya ada khusus, Kopassus, Kopaska. Pasukan khusus lah pokoknya. Yang datang sudah virusnya banyak, virus yang ganas, apalagi sekarang ini yang Delta ini, yang bisa menipu tadi imunitas kita, ya yang kita tidak imun, ya pasti kalah. Kalahnya bisa kalah telak, berarti bablas. Kalah draw, berarti sakit sedang-sedang, kayak Mas Amron gitu, kira-kira draw begitu. Ya. Terus yang di OTG ya sakit sebenarnya ringan gitu, OTG. Nah itu yang diharapkan itu. Jadi tetap imunitas 5M atau 7M sekarang harus tetap dikerjakan walaupun kita sudah melakukan imunisasi 2 kali. Dan nakes akan dapat ekstra imunisasi yang ketiga tapi dari vaksin yang berbeda. Moderna. Jadi gitu Mas Yudi, masa memang tidak selalu upaya kita ini bisa menghasilkan yang kita harapkan. Karena unsur faktornya banyak. Sekali lagi, diri kita, musuh kita, dan lingkungan kita. Begitu. Tapi jangan paranoid ya. Oleh karena itu supaya nggak paranoid, yang tadi kita mungkin kebagian yang 40 tidak imun tadi, kita menjadi yang setengah imun. Ya gitu. Jadi sakit yang ringan-ringan saja. Kita tidak paranoid. Mas Sosro tadi ngendiko, seneng ae, stres kuwi telenen. Bukan, ditolak. Kalau terbasum lebu ya ditelan aja langsung cepet dikeluarkan. Sekali lagi, jangan paranoid, senang di hati. Termasuk saat ini moga-moga menyenangkan kita semua sehingga kita imunitas meningkat. Gitu Mas Wandi, terima kasih opera-operaan nih. Ya. Monggo. Bucin diam aja itu bucin. Panem Bromo kayak apa gitu. Ngantuk. Iya. Di-mute, di-unmute. Unmute. Ya, Pak Manto, Dokter Manto. Sorry. Yang ditanyakan masak itu sama dengan pertanyaan saya. Orang tua itu kan harus vaksin, tapi banyak juga yang enggak mau. Nah, itu ya monggo-monggo saja. Dan yang ketiga juga akan divaksin lagi ketiga. Itu jalan keluarnya gimana? Kita kan disuruh suntik kabeh, latah. Monggo-monggo. Gimana? Apa masalah? M yang terakhir. Manut ae. Ya manut wes. Mbak Cin. Manut ae. Permintaannya Mas Amron tadi panem Bromo se. Ayo. Iya, Danang Bulo. Japri. Nek ngomong enggak takutnya gimana? Gitu. Nek Japri aku ya ora krungu no. Nggih. Nek Japri aku ya ora
krungu no. Pengacarane wong loro Panembromo. Enggak, ini acaranya bebas, Mak. Ojo meng loro bae. Ya, engko tak siapne. Wes nanti minggu depan ya. Ya. Apa masak nambahin apa? Enggak. Mangan beling. Enggak takut, enggak apa tuh gimana, wong. Mana-mana ada berita nih di WA COVID mati. Ini enggak berita duka ya kena COVID ngono. Ya, jangan dibaca wis ya. Wis pokoke. Enggak waca piye? Mas Soni jawaban Mas Soni. Sampai enggak wani waca, enggak wani waca. Mas Soni jawab. Turu. Kayak anak saya, mantu saya, cucu saya 3, Pak Omai kena COVID kabeh. Ini piye apa gak panik? Bisa diterima. Wah, kita punya panik loh ya toh. Mas Soni bisa jawab. saya dua-dua ya COVID. Pisan. Oh iya bisa sih ngene gawe papan nih COVID dua-dua. Titi ya. Titisan. Saya COVID. Ada toko obat. Obat kuat Mas Andi. Obatnya obat kuat sih. Boleh toko obat. Obat itu. Aku pengen ngungsi. Nang di? Yang mesti kok Magetan mengungsi. Ya ngungsi No pacar. Pengen mati Surabaya mengungsi gitu loh. Ngungsi tapi ya Surabaya, gawat banget. Enggak tuh. Bunuh diri ya Surabaya. Fungsinya keren. Ya, Pak Joko Suyanto fungsinya keren. Neng Alabama. Ya. Iya, Pak. Langsung suntikan di telepon loh dari sana. Kalau Pak saya itu kan ini Australia toh kui. New Zealand yang sudah dinyatakan bebas COVID. New Zealand itu sudah mendeklarasikan dirinya bebas COVID. Ya, tapi jadi, tidak pakai masker. Sama Swedia. Tapi aku beda loh, Amir. Kalau di New Zealand, katakan ada 2 yang positif atau 3, itu untuk lockdown. Kita saya ketemu. Iya. Ya, makanya, sampean ngungsi, itu Anda ke New Zealand atau ke India. Bisa dikarantina dulu. Dikarantina dulu sampai selesai, baru boleh masuk. Itu Pak Jokowi udah. Iya. Baik, saya kira hari ini Mas Wandi, saya kira hari ini sudah cukup banyak yang kita ini. Saya lihat juga sudah banyak yang tidur, tidur. Pak Tulus ya turun, Mas Imam ya turun. Terus memang ternyata kalau diselenggarakan malam itu begitu. Tadi pada puncaknya itu pesertanya kira-kira 38. Itu sangat jarang terjadi kumpulan sosial begini yang ngobrol segitu. Jadi ini memang benar-benar berkualitas pertemuan ini. Terus ya peranannya Mas Andi, Mas Prihardadi Turido, Pak Amron dan semuanya juga yang telah ikut serta ini. Dan kelihatannya yang ke depan, saya tadi sudah sebelum acara dimulai, diselenggarakannya Minggu pagi saja, jam 10. Nah itu nanti bagaimana kita bicarakan juga di WA. Nah, jadi yang ke gereja gimana? Nah, gereja sendiri, saya sendiri sudah ketemu masalah yang sama untuk kepentingan. Gereja itu diselenggarakannya virtual juga. Bisa lah, bisa. Nah itu, dan jamnya saya pernah ini pergi dinas bersama teman yang Nasrani gitu. Ya udah saya ikut yang jam 7 gitu. Ya akhirnya ya. Tapi ya kita bicarakan lah nanti Pak Utoyo segala bukan kan juga ini bisa memberikan.
Saya kembalikan kepada Pak Ketua dan Pak Wandi, monggo kalau mau ditutup silakan. Mas Wandi, monggo Mas. Dipancing lagi Mas, siapa yang urung ngendiko Mas? One round sebelum selesai, one round. 1 putaran. Iya. Siapa yang mau tanya? 1, 2. Pak Joko itu, Pak Joko Purnomo. Pak Joko Purnomo mau tanya? Pertanyaan. Enggak usah tanya ngendiko. Ngomong. Malah di-mute. Agus Wir. Betul ini jadi centang. Kalau hari Minggu kan kita bisa yang Nasrani bisa ngatur waktunya untuk ikut bisa Sabtu atau Minggu yang sore bisa. Setuju lah kalau Minggu pagi kan lebih lama mungkin waktunya. Iya. Enggak ngantuk ngono lho Mas. Lek biasane padha wis ngantuk para pini sepuh iki. Uji coba sekarang. Yang sawah nek Minggu itu. Aku ngantuk. Kalau Sabtu sendiri saya mesti ngurusin istri saya. Ngantor. Ngurusin. Iya. Enggak kurus-kurus tapi. Apa enggak gemukan? Ngurusin. Nganter dia harus. Katanya ngurusin. Ngurusin Ya udah, break sebentar. Jadi intinya kita setuju nanti Rabu, tapi kita diskusikan nanti lewat WA yang terbaik. Kapan hari jam D-nya kita tentukan, kita pastikan lewat rembuk bersama lewat WA nanti. Yes. Tapi kan Mas Prihardadi berkenan untuk menghubungi rekan-rekan para dokter, kasihkan kira-kira ya seperti inilah pola-polanya. Jadi nggak usah terlalu serius kayak paparan lengkap pakai ini malah terlalu bingung gitu. Gini sambil guyonan gitu. Iya lah. Waktu lebih direbut, bisa direbut. Oke. Dengan demikian pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Mas Amir yang telah memfasilitasi atas perjalanannya pelaksanaan Zoom ini, dan juga kepada Dr. Prihardadi yang telah banyak memberikan pencerahan pada kita semuanya. Apa yang kita lihat, kita dengar di media beberapa hari ini memang sangat mengkhawatirkan, tetapi dengan mungkin pencerahan dari Pak Prihardadi bisa memberikan kita ada referensi untuk menghadapinya selama pandemi ini. Terima kasih Mas Prihardadi. Maaf saya nggak bisa memberikan cindera mata kepada Mas Prihardadi. Oke, cindera matanya juga virtual. Ya dah. Oke, selecep. Sekali lagi buat konco-konco semua, terima kasih atas partisipasinya. Yang terutama Mbak Cintariani tadi jam 6 sudah nunggu di depan kamera, jadi semangatnya tinggi. Sampai sekarang belum meninggalkan tempat tuh. Terima kasih semuanya dan semoga kita tetap melindungi Allah Subhanahu wa taala, kita tetap sehat dan kita bisa berinteraksi di antara semuanya. Keluarga besar kita terutama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Terima kasih. Khusus buat Mas Amron. Iki piye carane nge-save anu kuwi apa recording sampe. Iki tak stop. Oh ya wis.